Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan fungsi dua peubah dan kurva ketinggian. Sebelumnya, nama saya Muhammad Alvin Wiranegara. Perkenalkan, nama saya Nabila Rifa Azhari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Pamungkas. Oke, pertama-tama kita akan nomor 1, sketsalah grafik fungsi f yang diberikan dengan persamaan z sama dengan f x y sama dengan akar x kuadrat plus y kuadrat. Akan dijelaskan oleh rekan saya yang ada di sebelah kanan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu sketsalah grafik fungsi f yang diberikan dengan persamaan, yaitu z f x, y sama dengan akar x pangkat plus y kuadrat. Kita analisis dulu, yaitu dari fungsi z tersebut yaitu adalah sebuah kerucut dengan puncak di 0,0,0 yang terbuka ke atas. Nah, dari fungsi tersebut yaitu domain seluruh jari-jarinya yaitu memiliki range dengan z-nya itu tidak lebih dari 0. Pertama-tama kita akan menyelesaikan dengan mencari dengan nilai z-nya, yaitu dari bentuk akarnya kita ubah menjadi bentuk biasa, yaitu x kuadrat plus y kuadrat yang lebih dari 0. Maka nilai z yaitu pasti positif dengan z k-nya itu lebih dari 0. Dari bentuk z tersebut maka kita akan mendapatkan persamaan lingkaran, yaitu k kuadrat sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Dengan bentuk x kuadrat dan plus y kuadrat tersebut yaitu adalah jari-jari konstantanya. Nah, bentuknya akan menjadi seperti ini, menjadi bentuk kerucut yang membentuk ke atas. Untuk kurva konturnya itu menjadi seperti ini. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini saya akan menjelaskan soal nomor 2, di mana nomor 2 ini kita diminta untuk menggambar peta kontur dari permukaan yang didefinisikan oleh persamaan z sama dengan akar 36 dikurangi 9x kuadrat dikurangi 4y kuadrat dengan nilai z yaitu 0, 2, 4, dan 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari si penjelasan tersebut. Yang pertama ada makna persamaan, di mana persamaan tersebut menunjukkan permukaan yang berbentuk setengah elipsoid karena ada akar kuadrat yang membuat nilai z ini selalu positif. Nah, jadi grafiknya nilai z selalu positif. Jadi grafiknya hanya berada di atas bidang x dan y. Lalu konsep peta kontur adalah irisan dari permukaan dengan bidang datar pada ketinggian tertentu. Dalam hal ini bidang irisan berada pada Z sama dengan 0, 2, 4, dan 6. Setiap irisan akan menghasilkan persamaan kurva pada bidang X, Y. Lalu yang ketiga, turunan persamaan kontur, di mana jika kita kuadratkan kedua sisi, yaitu Z kuadrat sama dengan 36 min 9X kuadrat min 4Y kuadrat, maka itu kita bisa pindahkan posisinya, yaitu 9X kuadrat ditambah 4Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 36. Nah, saat Z kita beri nilai tertentu, misalnya Z sama dengan C, maka persamaannya itu menjadi 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 36 min c kuadrat. Nah, bentuk ini adalah persamaan elips pada bidang x, y. Nah, bentuk kontur untuk setiap nilai z, untuk z sama dengan 0 itu 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 36, hasilnya x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, elips besar dengan sumbu mayor di arah y. Untuk z sama dengan 2 itu 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 32. Elips ini sedikit lebih kecil. Lalu untuk z sama dengan 4 itu 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 20. Elips makin mengecil. Untuk z sama dengan 6, 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 0. Artinya titik pusat itu ada di 0,0. Nah, jadi peta kontur permukaan ini adalah sekumpulan elips konsentris yang ukurannya semakin mengecil seiring dengan naiknya nilai z. Pada z
sama dengan 0, elips paling besar. Bisa teman-teman lihat di sini untuk permukaan yang 0 itu lebih besar. Lalu untuk semakin tinggi Z, elips semakin kecil sampai akhirnya Z di 6 ini hanya menjadi sebuah titik. Cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu gambarlah pentakontur dari permukaan yang berhubungan dengan Z sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat untuk K sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi penjelasannya itu, kita itu kan Z sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Maka karena di soal itu ada untuk K, maka Z bisa kita definisikan sebagai Z sama dengan K. Yaitu kita bisa ujikan bahwa K itu sama dengan 0. Yang pertama itu K sama dengan 0, tinggal kita masukin, karena Z sama dengan K, maka K itu akan menjadi akar X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 0. Lalu untuk menghilangkan akar, kita mengkuadratkan akar dan dari ruas kiri dan ruas kanannya. Jadi akarnya hilang dan 0 pun jadi kuadrat. Setelah itu kita mendapatkan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 0. Dari persamaan ini kita bisa mendefinisikan bahwa rumus ini adalah mirip seperti rumus lingkaran, yaitu yang dimana R kuadrat. Karena R kuadrat itu adalah sama dengan 0, maka R yang akan kita dapat pertama akan adalah plus minus 0. Lalu untuk pengujian yang kedua adalah K sama dengan 1. Sama halnya seperti yang sebelumnya, kita tinggal mengkuadratkan kedua ruas, yang dimana akarnya akan menghilang, yaitu terus menjadi R kuadrat sama dengan 1, maka R-nya adalah plus minus 1. Lalu untuk pengujian yang ketiga adalah K sama dengan 2. Sama halnya seperti yang sebelumnya, ada perbedaan nih, karena K-nya sama dengan 2, maka R kuadrat sama dengan 4, lalu R-nya sama dengan plus minus 2. Lalu untuk pengujian K sama dengan 3, sama halnya yang didapatkan adalah R-nya sama dengan plus minus 3. Lalu untuk yang K sama dengan 4, sama halnya R-nya akan mendapatkan 4. Lalu untuk peta konturnya yang manual itu, dia akan membentuk seperti bulat-bulat seperti ini, yaitu ada di titik 0, 1, 2, 3, lalu 4. Lalu untuk yang di GeoGebra-nya akan seperti ini. Kurang lebih sama. Terima kasih. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.